warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pagi hari ini apakah anak-anak ibu ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Nah, jadi apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti materi SKI hari ini? Nah, kalau sudah siap, silakan buka matanya, pasang telinganya, buka hatinya ya, agar materi dan ilmu yang didapatkan berkah. Oke, kalau udah siap semua untuk mengikuti materi SKI hari ini, silakan siapkan buku, pena, dan LKS-nya ya. Nah, sebelum kita memasuki materi baru, Ibu akan mengulang kembali materi yang telah kita pelajari di minggu lalu, yakni mengenai keindahan kota Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, masih ingat kan? Pada masa pemerintahan Al-Mansur, ibu kota Daulah Bani Abbasiyah dipindahkan ke kota yang baru dibangun, yaitu kota Baghdad. Nah, kenapa dipindahkan? Kan sebelum dipindahkan kota Baghdad, ibu kota negaranya adalah Al-Hasimiyah. Dipindahkan karena ibu kota Al-Hasimiyah itu sangat berdekatan dengan Kufah, yaitu tempatnya pergerakan kaum Syiah. Maka dari itu Al-Mansur memindahkannya ke kota Baghdad. Kenapa kota Baghdad yang dipilih? Nah, karena kota Baghdad itu terletak di sebelah barat Sungai Tigris dan merupakan kota kuno. Maka dari itu Al-Mansur memilih tempat yang strategis, yaitu kota Baghdad. Dan kota Baghdad juga disebut oleh Khalifah Abbasiyah sebagai Madinatus Salam atau kota perdamaian. Anak-anak ibu semua masih ingat nggak? Mengapa sih kota Baghdad itu dirancang dalam bentuk bundar sehingga kota Baghdad disebut dengan kota bundar? Nah, alasannya karena kota Baghdad itu disekelilingi oleh tembok-tembok besar yang memagari kota tersebut yang tingginya 90 kaki atau kurang lebih 27 meter. Sedangkan di luar tembok ada 4 pintu gerbang. Yang pertama yaitu Babul Kufah, terletak di sebelah barat daya, Babu Syam yang terletak di barat laut, Babul Basrah yang terletak di tenggara, dan Babul Khurasan yang terletak di timur laut. Nah, itulah ya penjelasan mengenai keindahan kota Baghdad. Sebelum kita memasuki materi baru, Ibu akan menyebutkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu menghayati nilai semangat menuntut ilmu yang dicontohkan oleh ilmuwan muslim dalam bidang ilmu pengetahuan umum pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, mengenai menghayati kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang ketiga, menunjukkan perilaku semangat belajar sebagai implementasi dari pemahaman mengenai tokoh ilmuwan muslim di bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, di sini ada pun indikator pembelajaran yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama menyimak penjelasan mengenai semangat menuntut ilmu yang dicontohkan para ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang menunjukkan ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga yaitu mendiskusikan tentang pemahaman mengenai tokoh ilmuwan muslim di bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum kita memasuki materi baru mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, Ibu harapkan anak-anak ibu semua tetap semangat selama mengikuti pembelajaran ini, karena belajar SKI ini sangat penting untuk kita. Oke? Nah, jadi adapun di sini tujuan pembelajaran kita mengenai materi SKI hari ini
yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang bagaimana pentingnya mempelajari sejarah mengenai ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan pemahaman siswa tentang semangat mencari ilmu yang dicontohkan oleh para ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap dan pribadi yang baik sehingga istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, jadi itulah ya tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui. Dan sekarang kita akan memasuki bab 3 ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Silakan anak-anak ibu buka LKS-nya halaman 62 ya. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, mengapa pada masa dinasti Abbasiyah perkembangan ilmu pengetahuan itu begitu pesat? Karena para pemimpin di zaman dinasti Abbasiyah ini sangat mencintai ilmu, dan para khalifah dan pembesar lainnya pun membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak hanya para khalifahnya saja, tidak hanya para pemimpinnya yang membuka peluang sebesar-besarnya, mereka pun membangun berbagai macam instruktur sebagai sarana prasarana pendukung kemajuan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah ini ya. Nah, di sini ada kegiatan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ada yang tahu apa saja sih kegiatan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah? Ya, benar sekali ya. Jadi, ada 3 kegiatan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu pendirian perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Nah, di sini kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah itu tak lepas dari peran Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Apa sih Baitul Hikmah itu? Nah, Baitul Hikmah itu merupakan perpustakaan terbesar di dunia, yang mana di dalamnya terdapat lebih dari 100.000 judul buku. Wah, banyak kan? Masya Allah ya. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Baitul Hikmah ini berfungsi sebagai lembaga penerjemah berbagai bidang ilmu. Sedangkan ketika pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah ini berkembang fungsinya tidak hanya sebagai lembaga penerjemahan saja, akan tetapi juga lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan lembaga penelitian. Di sini ada 3 peran Baitul Hikmah. Apa saja? Nah, peran Baitul Hikmah dalam transformasi ilmu pengetahuan yang pertama sebagai pusat referensi ilmu pengetahuan agama Islam. Jadi, banyak karya para ulama yang disimpan sehingga orang-orang yang ingin belajar tentang agama Islam berdatangan ke Baitul Hikmah. Yang kedua, sebagai pusat referensi ilmu pengetahuan umum. Nah, di sini juga banyak memuat penemuan-penemuan terbaru para ilmuwan muslim, sehingga banyak ilmuwan barat yang datang untuk mencari literatur yang dibutuhkan. Terus peran Baitul Hikmah dalam transformasi ilmu pengetahuan yang ketiga yaitu menjadi jalur lalu lintas ilmu pengetahuan antar negara di belahan dunia. Nah, hal inilah yang memungkinkan terjadinya transformasi ilmu pengetahuan dari berbagai benua yang berbeda-beda dan dari lintas generasi yang berlainan. Oke. Yang kedua, kegiatan penyusunan buku-buku ilmiah. Nah, kegiatan menulis buku-buku ilmiah ini berjalan menurut 3 tingkatan, yang mana masing-masing tingkatan mempunyai keistimewaan tersendiri. Tingkatan pertama merupakan tingkatan yang paling mudah dan paling rendah. Mengapa? Karena pada tingkatan pertama ini hanya mencatat ide-ide atau percakapan dalam suatu halaman. Tingkatan kedua adalah tingkatan pertengahan. Tahapan pada tingkatan kedua adalah pembukuan ide-ide yang serupa atau hadis-hadis Rasulullah SAW dalam satu buku. Nah, di tingkat inilah hukum-hukum fikih dihimpun dalam satu buku, hadis-hadis dalam satu buku,
sirah Nabi disusun, dan tafsir Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang tidak sistematis. Nah, yang terakhir yaitu tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga ini merupakan tingkatan yang paling tinggi, karena pada tingkatan ketiga ini penyusunan buku-buku itu lebih halus dibandingkan dengan tingkatan pertama dan tingkatan kedua. Karena di tingkatan ketiga ini semua yang sudah dicatat, diatur, dan disusun dalam bagian-bagian bab-bab tertentu serta berbeda satu sama lainnya. Nah, jadi pada tingkatan ketiga ini semuanya dikumpulkan dalam satu buku, bab per bab dan judul per judul ya. Dan pada tahun 143 Hijriah, para ulama menyusun hadis, fikih, tafsir, buku-buku bahasa Arab, dan sejarah dalam lembaran-lembaran yang berbeda-beda. Di sini ada penyusun yang terkemuka pada zaman masa dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama ada Imam Malik, beliau menyusun buku Al-Muwatta. Ibnu Ishaq yang menyusun sirah Nabi, dan Abu Hanifah yang menyusun fikih dan ijtihadnya. Yang ketiga yaitu kegiatan gerakan penerjemahan bahasa asing, pendirian laboratorium dan pusat penelitian, di mana kebangkitan pemikiran di kalangan kaum muslimin pada zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama pada tahun 750 sampai 848 Masehi didorong oleh kegiatan penerjemahan buku-buku dari bahasa Sanskerta, Suryani, dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Penerjemah yang terkemuka dalam bidang ini adalah Abdullah bin Mukaffa. Pada tahun 757 Masehi, beliau semula beragama Majusi, kemudian beliau memeluk agama Islam. Nah, buku yang beliau terjemahkan adalah Kalila wa Damina, dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Persia. Dari bahasa Persia, barulah Abdullah bin Mukaffa mentransfernya lagi ke dalam bahasa Arab. Dan di tahun 832 Masehi, Khalifah Al-Ma'mun mendirikan sebuah akademi pertama, lengkap dengan pusat teropong bintang, perpustakaan besar, dan lembaga penerjemahan di Baghdad yang berlokasi di Baitul Hikmah. Kenapa lokasinya di Baitul Hikmah? Karena untuk memperbesar dan menambah fungsi dari Baitul Hikmah itu tersendiri ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu semuanya? Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nah siapa yang berani dari anak-anak ibu semuanya untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang berani menyimpulkan? Oke, baiklah sekali, bagus sekali ya. Nah, ibu akan menyimpulkan dan menambah kesimpulannya. Jadi kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah, yang seperti kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat pada masa ini ya, dan tidak lepas dari peran Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan terbesar di dunia. Pada masa ini ada 3 kegiatan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pendirian perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Yang kedua, penyusunan buku-buku ilmiah. Yang ketiga, gerakan penerjemahan bahasa asing, pendirian laboratorium dan pusat penelitian. Nah, mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga anak-anak ibu semua dapat memahami materi yang telah kita pelajari ya. Dan jangan lupa LKS-nya selalu dibuka-buka dan dipelajari ulang ya. Dan sekarang untuk tugas di rumah, silakan anak-anak ibu kerjakan tugas pada halaman 81, yaitu uji kompetensi yang pilihan ganda ya. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Tetap semangat dalam belajarnya, karena ilmu itu merupakan sesuatu yang mahal, bahkan lebih mahal dari harta.
Tanpa ilmu kita akan menjadi orang yang bodoh. Nah, oleh sebab itulah banyak ulama pada masa lalu rela pergi mengembara dan berjalan sangat jauh hanya untuk mendapatkan ilmu. Dan pokoknya anak-anak ibu tetap semangat. Contohlah para pemimpin terdahulu, contohlah para khalifah-khalifah terdahulu ya. Contoh semangatnya, contoh cara mereka mencari ilmu gimana ya. Apalagi kita sedang mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Mulailah untuk mencintai sejarah karena banyak pelajaran yang kita dapat di dalamnya. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita ucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.